Kalau sekarang mungkin tinggalnya di rumah semua ya, di rumah orang tua mungkin ya. Ada nggak yang pernah merasakan jadi anak kos? Oke, ada nggak yang pernah merasakan jadi anak kos? Nggak ada ya? Ya, Bu, anak kos, Bu. Kamu siapa? Bentar. Barusan siapa? Aditya, Bu. Aditya, oke, pernah. Oke, ketika kamu memutuskan, saya mau kosnya di mana? Di kota apa? Di Tubagus, Bu. Daerah Tubagus. Oh, Bandung ya? Bandung ya? Eh, Oke, di Bandung, ngekos di Bandung. Nah, apa yang menjadi pertimbangan kamu ketika kamu memilih tempat kos? eh, pastinya pertama harganya dulu ya, Bu. Terus yang Satu kedua tuh harga. Ya, satu harga terus fasilitasnya. fasilitasnya. Oke, terus sudah? Terus ya kenyamanannya, Bu. Kenyamanannya. Ada lagi? Enak, Bu. Apanya nih? Makanannya enak atau apanya yang enak? Rame, Bu. Rame. Oh, lokasinya ya, lokasinya Akses di, di makanan pelosok juga. atau enggak di tengah kota gitu ya. Oke, dan mungkin pertimbangan-pertimbangan lain ya, banyak ya. Berapa lokasi yang sudah kamu lihat? Berapa tempat kos yang sudah kamu lihat sebelum kamu Kebetulan saya sudah memutuskan? 2 kali, Bu. Sorry, berapa kali? 2 kali. 2 kali, ngelihat dua, kemudian kamu bandingin, kamu memutuskan ke, misalkan ke yang mana, gitu ya. Oke, nah, ya itu pertimbangan pemilihan sebuah tempat, sebuah fasilitas oleh Aditya. Mungkin pertimbangan orang lain itu bisa juga beda. Gitu ya. Oh, kalau tadi Aditya yang pertama harganya dulu. Mungkin ada orang yang bilang, oh kalau saya kan ngekos itu nanti saya pingin dekat dengan kampus. Oke, berarti dari segi proximity dengan tempat tertentu. Bisa juga ya. Nah, atau orang lain misalkan kalau saya ngekos, saya pingin fasilitasnya lengkap. Pokoknya harus lengkap dulu. Kalau harga nanti menyesuaikan nggak apa-apa. Ada juga yang seperti itu. Nah, sama di sini kita hari ini akan membahas mengenai strategi pemilihan lokasi. Ya, kurang lebihnya sama. Apa yang dipertimbangkan oleh kalian, apa yang dipertimbangkan oleh Aditya, apa yang dipertimbangkan oleh kamu, itu juga yang akan dipertimbangkan oleh perusahaan ketika memilih sebuah tempat. Loh, perusahaan memilih tempat apa? Nggak mungkin tempat kos kan? Ya memang bukan tempat kos, tapi yang biasanya perusahaan pilih adalah satu, untuk menentukan lokasi pabrik. Ya, dia bisa membuka lokasi dimanapun. Gitu. Pastinya ada pertimbangan tersendiri kenapa sebuah pabrik itu didirikan di tempat ini, bukan tempat itu. Ya, kalau kalian lihat, pemilihan tempat pendirian pabrik itu biasanya di uh, pinggiran, ya, bukan di tengah kota. Jarang kan ya melihat di sini ada mall sebelahnya pabrik, nggak ada biasanya. Ya, kalau mall ya biasanya dikelilingi oleh rumah penduduk. Kalau pabrik biasanya dia dikelilinginya masih berupa sawah-sawah, masih hutan, begitu. Ya. Nah, kenapa sih mereka memilihnya di sana? Kemudian, selain itu kan bagian dari manufaktur. Bisa juga yang lain. Kalau misalkan sebuah distributor atau bergerak di bidang retail, pemilihan lokasinya tentang apa ya? Satu, tentang lokasi untuk pemasaran produknya. Misalkan punya supermarket, oh supermarketnya mau didirikan di mana? Gitu ya. Beberapa tahun yang lalu, kalau kalian berkunjung ke Unpar yang ada di Cembeluit, seberangnya itu adalah Yogya. Gitu. Zaman dulu itu bukan Yogya. Dulu adalah 7-Eleven. Kemudian ganti apa lagi ya? Kayaknya habis itu langsung dibeli oleh Yogya. Nah, mungkin Yogya sendiri punya pertimbangan. Kenapa sih
dia membuka cabangnya di Cembeluit, di tempat tersebut, ya, spesifiknya di seberang Unpar. Kenapa sih Yogya membangun tempat di situ, membuka supermarketnya dia di situ, gitu, ya. Atau mungkin ketika perusahaan hendak mencari sebuah gudang untuk menyimpan barang-barangnya dia, entah itu menyimpan bahan baku, entah itu digunakan untuk menyimpan barang jadi, gitu. Pemilihan gudangnya pun ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Kurang lebihnya pertimbangannya apa ya? Ya, mirip dengan yang kamu pertimbangkan. Misalkan satu dari segi harga pasti, ya. Mau memilih tempat kos, mau memilih pabrik, mau memilih gudang, itu pasti akan mempertimbangkan dari segi harga. Kemudian yang kedua selain harga apa? Bisa jadi dari luas wilayah, gitu. Terutama kalau kita mau buat pabrik, pastinya kita nggak bisa buat pabrik di atas lahan yang sangat sempit, susah. Naruh mesinnya aja udah full, penuh, gitu. Apalagi mau mendesain ini dan itu, pastinya nggak bisa. Oleh karena itu, biasanya perusahaan memilih lokasi yang lebih luas. Nah, dapatnya di mana? Dapatnya di pinggir kota. Nggak mungkin di tengah kota masih ada tempat yang luas, gitu. Dari segi harganya pun nggak masuk, gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian, tadi juga disebutkan mengenai fasilitas. Apakah perusahaan juga mempertimbangkan itu? Oh iya, dia akan memperhatikan tingkat strategisnya. Strategis nggak sama ya, seperti kamu tadi. Aditya bilang pengennya yang rame. Yang rame itu kalau ditranslate jadi bahasa perusahaan, bilangnya adalah yang strategis. Strategis itu gimana? Mereka akan mempertimbangkan dari kedekatan lokasi tersebut dengan misalkan fasilitas umum seperti jalan raya, seperti tempat-tempat strategis, misalkan tempat tujuan mereka, gitu ya, ataupun intinya adalah strategis deh, gitu, supaya nggak terlalu jauh untuk menuju tempat itu, gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat lebih detailnya setelah kita masuk satu persatu ke dalam strategi lokasi, gitu ya. Oke. Strategi lokasi. Di sini ini merupakan sebuah keputusan yang sebetulnya keputusan penting, tapi biasanya tidak dilakukan, tidak diputuskan secara terus-menerus. Ya, kalau sudah punya satu lokasi biasanya sudah, gitu. Ya, oleh karena itu biasanya juga si pembuat keputusan ini sudah mempertimbangkan secara masak-masak. Apakah memang lokasi ini yang tepat buat mereka? Gitu. Dari segi ya banyak hal yang menjadi pertimbangannya. Gitu. Ya, kenapa tidak boleh sering-sering berpindah? Karena balik-balik lagi terkait dengan biaya. Kalau kamu sering pindah nih, misalkan, gampangnya adalah bayangkan kamu ngekos di satu wilayah di Tubagus, misalkan begitu. Ah, nggak enak, pindah langsung. Pindahnya kemana? Misalkan ke Cembeluit, begitu. Pastinya ada biaya yang dikeluarkan, ya, baik yang real maupun yang tidak, biasanya tidak kita hitung. Yang real apa? Ya ketika kamu sewa mobil misalkan, sewa mobil untuk memindahkan barang-barang yang ada di kamar tersebut. Itu ya, satu. Yang nggak kelihatan apa? Misalkan waktu yang kamu gunakan untuk packing-packing. Itu harusnya kamu bisa mengerjakan hal lain, ternyata kamu harus terpaksa untuk packing. Gitu. Ya. Oleh karena itu, kalau dari segi perusahaan, kalau kos mungkin biayanya cukup kecil, ya. Tapi kalau dari perusahaan itu lebih besar lagi. Gitu. Mereka udah terlanjur, bayangkan mereka udah terlanjur bangun pabrik, sudah jadi pabriknya, mesin-mesinnya udah banyak, dimasukkan semua ke pabrik itu, pokoknya udah siap jalan. Ternyata karena satu dan lain hal, perusahaan harus pindah lokasi. Kebayang. Ya, kalau hanya memindahkan mesin sih kurang lebihnya sama ya, seperti kamu, memindahkan barang-barang kamu. Tapi ketika kita melihat bangunannya sendiri, masa bangunannya mau dipindahkan? Gitu. Pastinya ada kebijakan baru yang harus diambil. Oh, ini bangunan harus diapakan? Apakah disewakan? Apa kita gunakan untuk yang lain? Gitu. Ya. Maka ini menjadi keputusan yang penting dan harus dipikirkan
masak-masak sebelum diputuskan. Oke ya. Nah, di sini juga disebutkan akan berpengaruh pada fixed cost dan variable cost tentu saja. Ya, kalau misalkan kita menyewa sebuah lokasi, sebuah tempat, maka akan berkaitan dengan harga sewanya, itu fixed cost. Kemudian kalau misalkan lokasi kita itu jauh dari sumber daya alam, misalkan air, maka harus beli air nih, lebih mahal daripada kalau kita bisa dapatkan air dari PDAM. Maka itu merupakan biaya variabelnya, biaya variabel yang harus kita tanggung. Oke ya, jadi pemilihan lokasi itu menjadi sesuatu yang krusial, yang akan berakibat untuk jangka panjang. Gitu. Oke, nah tujuannya pasti kita memilih lokasi, pastinya ya supaya kita mendapatkan keuntungan sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan memang tujuan kita, gitu. Oke ya, itu bahas tentang lokasi. Oke. Nah, sama seperti ketika pilih kos. Ya. Biaya, harga itu sendiri mungkin belum tentu menjadi aspek yang nomor satu. Belum tentu menjadi prioritas ketika menentukan tempat kos. Gitu, dari segi harga. Nah, apa saja yang bisa dipertimbangkan? Banyak. Ya, seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Kedekatan dengan sumber daya, lokasi yang strategis, kemudian mungkin ukuran fasilitas tersebut, kemudian kemudahan untuk menjangkau, misalkan kalau kita gudang, kemudian kita harus kirim barang ke store, maka ya kemudahan kedekatan gudang tersebut dengan store-nya. Gitu. Oke, nah itu kurang lebih yang dilakukan. Oke, ini kenapa diulang ya? Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam perusahaan ya. Apa yang dilakukan oleh perusahaan pertama kali? Kalau kamu sih mungkin kebutuhan dulu ya. Mulai ada kebutuhan. Oh, saya butuh untuk ngekos. Maka kita cari-cari nih. Mulai cari dari mana nih? Biasanya yang besar dulu ya. Dari mulai daerah umumnya dulu. Oh, ada di Tubagus, ada di Cimbuluit, ada di dekat Sutami, dekat Maranatha, ada di misalkan mana? Di Pajajaran, misalkan gitu ya. Kita udah tahu tempat kos ada sekian banyak. Kemudian baru kita kerucutkan lagi. Oh, mau daerah mana? Di Tubagus saya punya dua alternatif pilihan nih. Kemudian di Cimbuluit ada satu. Di Sutami dekat Marnat itu ada 3 gitu ya, dan seterusnya. Jadi pemilihan lokasi pun biasanya dimulai dari skala yang besar, secara umum dulu. Contohnya di sini, pemilihan lokasi biasanya diawali dari pemilihan negara dulu. Kalau memang tujuannya adalah ingin mendirikan lokasi di luar negeri, gitu. Pemilihan negara dulu. Misalkan nih investor dari luar negeri, dia berpikir, oh saya mau invest di mana? Apakah di Indonesia? Apakah di Malaysia? Apakah di Vietnam? Nanti dia akan mengkalkulasi kira-kira lebih untungan mana buat saya. Sesuai ya dengan tujuannya. Tujuan kita menentukan strategi lokasi adalah untuk mendapatkan benefit untuk diri kita. Gitu. Ya, pertama dari segi negara. Apa saja yang dipertimbangkan di sini? Lihatlah KSF-nya, Critical Success Factor-nya. Kalau kita sudah mempertimbangkan 6 hal ini, maka setidaknya pilihan lokasi kita itu sudah lumayan gitu ya, mendekati tepat. Satu, dari segi politiknya pasti. Kebijakan pemerintah, budaya, keadaan ekonomi maupun sosial maupun mungkin jumlah orang yang bekerja gitu ya. Kemudian letaknya gimana tenaga tersebut, jumlah tenaga kerjanya banyak atau sedikit, perilaku warga negaranya gimana,
Kemudian dari segi bahan baku, apakah kita bisa dapatkan bahan baku dengan mudah? Kemudian terkait currency, terkait finance, bagaimana currency-nya? Biasanya itu yang akan dipertimbangkan ketika kita baru sampai tahap memilih negara mana sih yang akan kita jadikan tujuan untuk kita melakukan investasi. Itu yang pertama. Kedua, kalau negaranya sudah dapat, misalkan nih di Indonesia, oke, berikutnya adalah mau di mana, mau di kota apa, gitu kan kita harus menentukan ya di kota apa dulu. Oke, Indonesia itu ada banyak, ada mau di, sebelum kota harusnya pulau dulu, ya, pulau. Oke, mau di mana ya? Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sulawesi atau yang lain. Oke, kita memutuskan udahlah di Pulau Jawa aja. Oke ya, pulau. Kemudian kota. Oh, Pulau Jawa ada banyak, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kotanya pun banyak. Kita mau di mana? Kita mau di Bandung, kita mau di Semarang, di Surabaya, atau di Jogja, misalkan begitu. Ya. Nah, inilah masuk ke region. Region maupun tadi ya, kepulauan itu sama saja. Yang dipertimbangkan adalah biasanya tujuan. Kita balik lagi nih melihat tujuan perusahaan untuk apa. Ya, kemudian menarik nggak untuk membangun pabrik di lokasi ini. Kemudian berikutnya adalah dari segi tenaga kerja. Lagi-lagi tenaga kerja. Ya. Kita lihat dulu apakah jumlah tenaga kerjanya kira-kira banyak dan mempunyai attitude yang baik. Ya. Kemudian dari sumber daya. Oke, apakah sumber dayanya ini sudah tersedia semua atau kita perlu mengeluarkan effort lebih untuk mendapatkan sumber daya itu, misalkan ada air, ada listrik, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, gimana? Bahan baku kita di mana nih? Bahan baku kita gimana? Apakah kita dari lokasi ini bisa akses bahan baku dengan mudah? Mungkin tidak perlu menggunakan alat, atau kita harus memang harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengadakan kegiatan itu, acara itu, ya. Nah, kurang lebih itu yang diputuskan. Lebih spesifik ya, kalau tadi mungkin tidak perlu mempertimbangkan tentang proximity, kedekatan dengan bahan baku, tidak perlu melihat tentang menarik nggak lokasi ini, ya. Tetapi sekarang udah lebih spesifik. Nah, kalau sudah menentukan, oke, saya akan mulai cari fasilitas yang ada di Bandung yang cocok dengan tujuan saya. Oke, kita masuk ke site decision. Site decision itu membahasnya tentang apa? Tentang ukuran pastinya. Ukuran dari lahan, tanah, atau bangunan yang akan kita beli. Biayanya berapa? Kemudian hal-hal lain. Seperti, kalau di tempat ini, di sini ya, kita udah misalkan survei lapangan, kita lihat, kalau di sini itu keuntungannya apa? Ya, apakah dekat dengan sumber mata air, transportasi umum, kemudian mungkin dilihat dari jalan rayanya mudah dilewati, gitu ya. Oke, kemudian itu di bagian site. Kalau sudah sampai site, biasanya sudah selangkah lagi kita akan memutuskan kira-kira mana yang paling cocok dengan kita, gitu ya, dengan tujuan perusahaan, gitu. Ya. Nah, itulah yang dipertimbangkan di sini. Nah, ini di sini, kalau tadi kita sudah selesai, dari pertama adalah state, country, kemudian masuk ke region, wilayah, kemudian masuk ke site. Ini sudah sangat spesifik. Ya. Kemudian, kalau kalian masih ingat, salah satu hal yang diperhatikan adalah tentang labor. Tetapi di sini,
ketika kita berusaha untuk mengevaluasi, menganalisis produktivitas dari sebuah labor, maka kita tidak bisa menggunakan jumlah secara total. Ya, di sini ada perhitungannya bahwa untuk menghitung produktivitas itu ada caranya, yaitu berapa cost per unit dibagi berapa unit yang dihasilkan. Gitu. Oke ya. Oke, jadi tidak terlepas dari UMR. Biasanya gitu ya. Ketika beda daerah, beda UMR. Oke, nah ini akan mempengaruhi yang bagian atas, pembilang. Ya, pembilangnya ini akan berpengaruh. Ketika harganya tinggi, maka biaya per orangnya pun juga tinggi. Kalau harganya rendah, biayanya per orang juga rendah. Tuh, ya. Jadi jangan terkecoh, misalkan nih, ada satu wilayah bilang, tenaga kerja saya itu sangat baik, sangat bisa diandalkan. Oke, kita akan cek dulu. Itu apakah memang seperti itu? Atau jangan-jangan karena cost-nya yang terlalu kecil. Ya, cost-nya terlalu kecil sehingga mengakibatkan produktivitasnya jadi sangat-sangat tinggi. Padahal itu bukan keadaan yang sebenarnya. Oke. Oke, ini tadi sudah dibahas. Kemudian dari segi biaya, di sini mungkin saya akan singgung sedikit. Utilities terkait air, listrik. Kemudian labor itu terkait gaji tenaga kerja maupun upah tenaga kerja. Tahu ya, sudah tahu ya dibedainnya gimana. Kemudian dari segi materialnya pasti. Kemudian ada taxes. Gitu. Oke ya. Ini merupakan kalau taxes itu adalah sesuatu yang fix. Material itu variabel. Labor itu tergantung. Kalau upah berarti sifatnya adalah variabel. Kalau gaji itu sifatnya adalah fix. Gitu. Nah, biasanya meskipun tadi sudah sempat disebutkan juga bahwa dalam pemilihan lokasi kita ada mempertimbangkan. Ya. Tergantung. Kalau kita adalah sebuah pabrik, biasanya kita lebih pilih kedekatan dengan sumber daya. Itu penting buat pabrik. Kenapa? Untuk memastikan bahan baku yang disuplai itu akan datang tepat waktu dalam kondisi yang masih baik. So, ya, makanya kalau ada yang bilang proximity to suppliers atau to raw material, itu biasanya dilakukan, dipegang teguh prinsipnya oleh perusahaan manufaktur. Nah, beda ceritanya kalau proximity to market. Proximity to market itu lebih untuk retail. Supermarket, retail, intinya adalah yang mereka itu berhubungan langsung dengan konsumen. Maka mereka lebih suka lokasi yang mereka punya ada di dekat konsumennya. Pastinya dong dari segi konsumennya juga melakukan hal yang sama. Konsumen akan berbelanja misalkan begitu di tempat yang memang sudah dia kenal atau sudah memberikan nyaman buat dia. Gitu ya. Nah, itu proximity to market dan to supplier. Nah, ada juga yang mungkin agak berbeda nih. Proximity to kompetitor. Nah, kenapa harus seperti itu ya? Kalau kita dekat dengan kompetitor kan nanti mudah ditiru untuk strateginya. Nah, lihatlah contoh yang paling dekat dengan kita terkait proximity to kompetitor. Entah ini memang disengaja atau enggak. Kalau kalian lihat Indomaret dan Alfamart itu posisinya selalu berdekatan. Gitu ya. Bahkan ada yang bersebelahan. Oke, padahal jualan barangnya itu sama. Entah tujuan mereka apa, tapi di sini ada juga proximity to kompetitor. Kenapa sih kita harus
mempunyai lokasi yang berdekatan dengan kompetitor. Karena biasanya kalian tahu kan ada sebuah ruko, ada kawasan industri, gitu. Nah, disitulah biasanya ada keuntungan-keuntungan yang bisa didapat dengan memiliki, dengan memutuskan fasilitas yang tepat. Gitu. Oke ya, misalkan nih, saya membangun pabrik di sebuah kawasan industri, di mana di kawasan tersebut isinya ya pabrik-pabrik semua. Oke ya. Nah, kemudian misalkan saya butuh aliran listrik yang beda dari PLN. Kalau kita mengajukan sendiri ke PLN-nya mungkin agak susah, maka kita ajakin orang lain buat ikut bergabung. Gitu ya. Nah, itu keuntungan proximity to kompetitor. Jadi tidak selamanya kita berada dekat dengan kompetitor itu menjadi sebuah problem yang besar. Kadang-kadang itu menguntungkan buat kita. Terutama kalau kalian lihat di luar negeri ada Silicon Valley. Gitu. Itu juga menganut proximity to kompetitor. Nah, ada contohnya di sini. Kalau di Indonesia mungkin yang saya lihat itu adalah dari segi kawasan industri. Mulai digencarkan ada beberapa kawasan industri. Supaya menarik investor untuk memang menanamkan modalnya di sini. Gitu. Mengapa? Karena dilihat bahwa pengelolaan kita terhadap fasilitas itu sudah lebih baik. Gitu ya. Ini contohnya. Nah, kalau tadi lebih membahas tentang teori ya, membahas tentang teori apa saja menjadi pertimbangan kita ketika kita memutuskan untuk misalkan membeli sebuah lokasi. Gitu. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam hitungannya, menghitung-hitung. Ya, kalau ada penentuan lokasi yang dilakukan, proses penentuannya, pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan orang yang expert, jadi tidak perlu menghitung, bisa. Nah, kalau sekarang karena kita belum expert, ya, kita akan melakukan perhitungan. Ada 3 model, 3 metode yang bisa kita gunakan. Ya, silahkan gunakan satu saja yang sesuai. Yang pertama adalah factor rating method. Factor rating method ini cukup populer. Kenapa? Karena banyak faktor yang bisa dilibatkan di sini. Tinggal ditulis saja. Kemudian nanti dikasih bobot. Tuh ya. Nah, gimana tadi? Gitu kan, misalkan, berarti kita akan baca 6 step in the method. Artinya apa saja yang dilakukan di metode ini. Yang pertama adalah aspek apa saja ya yang nantinya saya pertimbangkan. Gitu. Sama seperti kalau kamu sedang galau, memilih ya. Memilih untuk membeli sepatu merek A atau sepatu merek B. Pastinya kamu akan ngelis apa saja sih keuntungannya saya punya sepatu dari merek A, apa saja keuntungannya saya punya sepatu dari merek B. Gitu ya. Kita cek dari segi misalkan jahitan. Kita tulis satu. Aspek pertama adalah jahitan dan seterusnya. Ya. Nah, sama saja di sini ketika kita sudah memutuskan membahas atau menentukan lokasi baru menggunakan factor rating method, maka buatlah kriteria itu. Di sini di nomor 1 dinamakan critical success factor. Kalau lupa, ya pokoknya ditulis mengenai kriteria apa yang akan menjadi bahan pertimbangan. Gitu. Ya, kemudian ada weight-nya juga, ada skala, skor, dan lain sebagainya. Intinya di sini, factor rating method ini mirip dengan analytic hierarchy proses. Nanti kalian akan pelajari. Gitu, ya. Nah langsung contoh saja. Misalkan nih, dalam penentuan suatu tempat, di sini ada 2 pilihan ya. Ada 2 pilihan, di France atau di Denmark. Nah, aspek apa yang akan dinilai nanti? Aspek apa yang akan dinilai nanti? Lihatlah di critical success factor. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kriteria yang menjadi dasar kita melakukan pemilihan.
Gitu. Oke ya. Nah, ada 5 faktor ini, kemudian biasanya kita cari mana sih yang paling penting. Gitu. Kita urutkan dari yang paling penting sampai paling yang nggak penting. Diurutkannya di mana? Di bagian weight. Ini ya. Di bagian weight. Ini adalah bobot berat. Beratnya berapa? Ya, kita akan sesuaikan. Kalau yang penting buat kita akan berikan bobot yang besar. Kalau yang tidak terlalu penting buat kita akan berikan bobot yang lebih kecil. Intinya gitu. Ya. Kemudian setelah itu kita beri nilai untuk semua mahasiswa yang sudah mengerjakan, misalkan gitu ya. Atau di sini kita memberi nilai untuk masing-masing lokasi. Gitu. Kita memberi nilai untuk masing-masing lokasi. Misalkan nih dari segi labor availability and attitude. French itu gimana? Oh, dia lumayan bagus nih. Maka dinilai 70. Kalau Denmark kayaknya kurang ya, maka dinilai 60. Nah, begitu. Oke ya, seterusnya sampai akhir. Nah, kalau sudah kita melakukan pembobotan, di kolom sebelah kanan ada weighted score, itu kurang lebih sama dengan ketika kamu menghitung IP semester. Misalkan gitu. Ya, saya sudah mengambil misalkan 21 SKS semester ini, semua nilainya sudah keluar, saya sudah bisa mengkonversi. Gitu ya. Sama. Ya, ini juga hanya saja yang dituliskan adalah weight. Gitu. Ya. Oke, setelah dikalikan, kemudian dijumlah, dapatlah itu hasil akhirnya. Tinggal kita bandingkan mana yang lebih tinggi, artinya dia yang lebih sesuai. Lebih sesuai dengan apa yang kita cari, lebih sesuai dengan kriteria kita, maka itu yang akan dipilih. Gitu. Contohnya di sini adalah French. French mempunyai nilai yang sebetulnya nggak terlalu jauh ya, bedanya hanya 2,4 poin saja. Tapi karena memang butuhnya 1 ya sudah. Gitu. Oke ya. Nah, kurang lebih itu factor rating example. Mirip ya ketika kamu sedang menghitung IP. Nilai saya sudah keluar dalam huruf, saya tahu konversinya, maka nanti saya tahu IP terakhir saya berapa, IP totalnya. Gitu. Sama seperti yang ini. Oke ya, nah sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kita udah membahas metode yang pertama. Oke, nggak ada perubahan. Kita lanjut. Tadi metode pertama adalah factor rating. Kemudian yang kedua adalah locational break-even analysis. Ya, jadi ada yang pertama factor rating, kurang lebih perhitungannya mirip seperti kamu menghitung IP. Kalau sekarang adalah locational break-even analysis. Mirip seperti waktu SMA kamu menggambar grafik di atas sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Nah, kita akan bahas locational break-even analysis. Ini adalah sebuah metode untuk menentukan mana sih lokasi yang sesuai berdasarkan volume produksi yang nantinya akan kita kerjakan. Gitu ya. Nah, ini pastinya untuk perusahaan manufaktur. Kalau selain manufaktur, ya nggak bisa. Gitu, karena terkait volume yang diproduksi. Ya, volume yang diproduksi. Gitu. Oke. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, tentukan fixed dan variable cost untuk setiap lokasi. Tuh. Kemudian diplot di atas sumbu X dan sumbu Y. Kemudian sudah ada garisnya, kita cek. Bagian sumbu X itu menyatakan volume produk yang dihasilkan. Berapa? Nah, itu. Kita bisa lihat mana sih lokasi dengan garis yang paling pendek, paling rendah. Tuh. Oke, kita akan lihat contohnya. Locational break-even analysis. Oke, ada 3 lokasi yang kita pertimbangkan. Di sini ya, ada 3 kota, Akron, Bowling Green, dan Chicago. Oke, kemudian fixed cost-nya sudah ada, variable cost-nya sudah ada. Kemudian total cost-nya dapat dari mana? Gitu. Total cost-nya merupakan penjumlahan dari fixed cost plus variable cost dikali dengan volume penjualan.
Di sini kan sudah terlihat ya, expected volume itu adalah 2000. Itu akan diketahui juga. Oke ya. Oke, jadi contoh city yang pertama. City yang pertama, total cost-nya didapat dari 30.000, itu adalah fixed cost, ditambah dengan 75 kali 2.000. Yaitu 150.000 tambah 30.000 sama dengan 180.000. Itu cara perhitungannya. Oke ya, kita udah tahu fixed cost, variable cost, kita udah tahu volume produk yang dihasilkannya berapa, kita bisa hitung yang namanya total cost. Oke. Nah, kalau sudah kita plot, cara plotting tahu kan ya? Cara plotting tahu, tinggal kalau saya, cara plottingnya gampang. Misalkan untuk yang ini, yang garis warna hijau. Saya akan anggap dulu bahwa kalau ini adalah sumber X-nya 0. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Saya taruh di sini, ujung paling bawah. Kemudian sebaliknya, ketika misalkan Y-nya 0, X-nya berapa? Gitu. Harusnya X-nya minus ya di sini. Nah, ada dua titik ini saya hubungkan, saya bikin garis. Itu juga berlaku untuk yang lain. Ya, nah, kemudian kita akan lihat dari 3 garis ini, di bawah sumbu X itu adalah volume. Ya, misalkan nih, saya pengen memproduksi 500 unit saja. Kita cek 500 unit, kita tarik ke atas, dapat yang pertama adalah garisnya si ekran. Maka kita akan buat pabrik di situ. Karena itu yang paling murah. Gitu ya. Garis mana yang ketemu duluan, itu menunjukkan kita harus bangun pabrik di sana, itu yang paling murah. Kemudian kalau saya mau bikinnya 1.500 deh, 1.500 ya, kita lihat garis yang pertama tersentuh itu adalah Bowling Green. Oke, berarti kalau 1.500 saya akan buat pabriknya di Bowling Green. Gitu ya. Oke, kemudian yang lain misalkan kalau 3.000 itu saya harus bikinnya di mana? Cek aja, tarik garis ke atas, kemudian lihat. Oh, ketemu yang pertama adalah garisnya si Chicago. Oke, berarti saya harus bikin pabriknya di sana. Oke ya, nah ini juga bisa masuk ke pertanyaan itu. Kalau saya misalkan harus memproduksi sekian, itu mana lokasi akan dipilih? Kalau sekian, mana lagi? Bisa sama, bisa beda. Ya, tergantung pembagian ini, kamu harus tahu pembagiannya. Dari 0 sampai 1000 itu lebih bagus si ekran. Dari 1000 sampai 2500 bagus si Bowling Green. Kemudian 2000 ke atas itu yang bagusnya atau yang murahnya itu adalah di Chicago. Gitu. Oke. Oke, ini metode yang kedua. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, nggak ada. Pada diam semua berarti nggak ada. Saya lanjutkan dulu. Tadi yang pertama ada vector rating, kedua locational break-even analysis, dan yang ketiga adalah center of gravity. Nah, oke ya. Masing-masing metode ini sebetulnya punya ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, ada yang cocok digunakan hanya untuk industri jasa, ada yang cocok digunakan untuk industri manufaktur. Nah, yang cocok digunakan untuk industri jasa itu adalah center of gravity. Karena prinsipnya di sini adalah kita ingin menentukan satu lokasi distribusi yang meminimasi biaya distribusi itu sendiri. Contohnya, kita mendirikan supermarket. Supermarket tersebut sudah mempunyai beberapa cabang yang tersebar di Bandung. Ada satu di misalkan satu di Dago, satu di Riau, kemudian satu di mungkin di Pajajaran gitu. Ya, itu adalah cabang supermarket kita. Contohnya begitu. Ya, kemudian saya ingin untuk membangun sebuah gudang yang bisa mensuplai ketiga cabang saya tersebut. Satu gudang bisa mensuplai 3 cabang. Itu yang posisinya gimana dong? Gitu. Gudangnya kalau idealnya adalah jarak dari gudang ke lokasi yang pertama, kedua, atau ketiga itu sama jauhnya. Jadi itu lebih adil secara umum. Tapi nanti kita akan lihat
dengan prinsip yang kurang lebihnya sama, kita bisa menentukan kira-kira gudang itu letaknya di mana. Gitu. Oke ya. Nah, di sini tidak hanya tentang lokasi dari supermarket atau tempat retail yang kita punya, tapi juga volumenya berapa banyak yang akan dipindahkan. Itu akan berpengaruh pada seberapa dekat si gudang dengan tokonya, misalkan gitu. Oke ya, jadi yang diperhatikan data mengenai lokasi tempat outlet yang sudah kita punya harus ada, koordinatnya harus jelas, kemudian volume barang dipindahkannya berapa dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian yang ketiganya adalah berapa biayanya untuk melakukan itu. Gitu. Nah, oke. Kalau pengen tahu cara menghitung center of gravity gimana, ini ada rumusnya. Tapi mungkin ada yang alergi dengan rumus. Ya, rumusnya bentuknya seperti cacing, seperti ini. Oke, daripada kita melototin rumus, kita akan langsung masuk ke dalam contoh. Oke, oke ya. Nah, ini adalah sebuah sumbu X, sumbu Y, grafik. Kemudian kita sudah memetakan posisi kita sendiri. Ya, posisi dari kalau lihat di layar berarti empat cabang yang kita punya. Gitu ya. Ada di Chicago, New York, Pittsburgh, dan Atlanta. Gitu. Nah, kalau untuk center of gravity ini hendaknya ketika kamu plot itu kurang lebih merepresentasikan kondisi realnya. Jangan jadi berbeda gitu ya. Misalkan Atlanta itu harusnya dekatnya ke bawah, dipasangnya di atas. Kan jadi ngawur, ngaco. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah menemukan koordinat untuk si gudang, kita akan langsung lihat ke tempat aslinya. Gitu ya. Ada nggak yang memang menyediakan suatu lahan tertentu yang bisa kita sewa maupun kita beli. Gitu. Makanya ketika melakukan plotting pertama kali itu harusnya sudah sesuai dari segi koordinat, meskipun pastinya ada perkecilan, ya dibuat skala sekian, tapi susunannya sama. Oke, nah, oke ya, udah ya, dengan koordinat masing-masing. Kemudian kita juga diberikan data mengenai berapa banyak yang dikirimkan. Oke ya, dari Chicago ke Chicago itu setiap bulannya akan mengirimkan 2.000. Gitu ya. Kemudian Pittsburgh dan New York itu sama-sama 1.000. Mereka mendapatkan sejumlah pengiriman 1.000 unit. Kemudian Atlanta itu 2.000. Gitu ya. Nah, kemudian cara menentukan gudangnya gimana? Kita kan sudah plot tepat ya, sesuai ya, dengan pemetaannya sesuai. Oke, cara menentukannya gimana? Oke, kita akan cari koordinat X dan koordinat Y dari gudang yang akan mensuplai 4 lokasi ini. Gitu. Tahu koordinat X, tahu koordinat Y akan berakibat pada kita tahu posisinya di mana. Dan itu nantinya bisa kita cari di peta aslinya. Gitu. Nah, caranya gimana untuk menentukan koordinat X dan koordinat Y? Caranya adalah gampang. Kalau koordinat X berarti cari nilai X untuk masing-masing kota. Kita punya 4 kota, Chicago, Pittsburgh, New York, dan Atlanta. X-nya berapa? 30, 90, 130, dan 60. Oke. Kemudian, koordinat X ini dikalikan dengan berapa volume yang dikirimkan ke kota tersebut. Contoh, Chicago, volumenya adalah 2.000. Kemudian, Pittsburgh 1.000, New York 1.000, Atlanta 2.000. Oke ya, berarti 30 kali 2.000 plus 90 kali 1.000 plus 130 kali 1.000 plus 60 kali 2.000 dibagi total keseluruhan volume. Oke ya. Dibagi total keseluruhan volume.
Oke, nah hasilnya adalah 66,7. Oke, berarti di situ koordinat X-nya adalah 66,7. Kemudian koordinat Y akan diperlakukan mirip dengan ketika kita mencari koordinat X untuk gudangnya. Jadi kita cek koordinat Y-nya berapa saja, 120, 110, 130, 40. Kita kalikan dengan volume. Oke, kita kalikan dengan volume. Nah, ketahuan di sini kita kalikan dengan volume, hasilnya kemudian dibagi dengan total volume, hasilnya adalah 93,3. Gitu ya. Nah, kemudian posisinya di mana? Ternyata posisinya di situ. Itu lumayan di tengah ya. Lumayan di tengah. Fungsinya dari volume untuk apa? Untuk memberikan pembobotan. Ya. Bagi yang volumenya besar, volume pengirimannya besar, maka lokasi gudang akan cenderung lebih dekat ke situ. Gitu ya. Itu adalah fungsi dari kita kalikan dengan volume. Nah, kalau sudah dapat berarti nantinya kita akan cari di titik ini 66,7,93,3 itu di lokasi apa? Di lokasi apa realnya? Di lokasi apa? Kemudian kita akan cari apakah ada lokasi di dekat situ yang memang bisa dijadikan, misalkan tadi tujuan kita gudang. Oke, yang bisa dijadikan gudang. Gitu ya. Itu center of gravity. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Jadi ada 3, vector rating, locational break-even, dan center of gravity. Yang perlu dipahami adalah cara pengerjaannya dan juga fungsinya. Kalau vector rating itu untuk mau retail, mau manufaktur, mau mungkin industri jasa, itu ya semuanya bisa kalau vector rating. Tapi kalau locational break-even itu lebih untuk manufaktur. Center of gravity itu lebih ke industri jasa atau retail bisa. Gitu ya. Oke. Nah, ya, jadi mungkin diulang lagi bahwa kalau manufaktur itu ketika memilih lokasi mereka akan cenderung lebih menitik beratkan pada kedekatan lokasi dengan sumber daya. Dengan sumber daya. Gitu ya. Yang lainnya, faktor-faktor lainnya biasanya sama ketika kita memilih lokasi untuk industri jasa. Tetapi sebaliknya kalau kita membahasnya tentang industri jasa, maka yang paling pentingnya itu adalah kedekatan dengan konsumen. Gitu. Karena kita tidak mengolah apa-apa. Kita tidak punya bahan baku yang terlalu signifikan. Gitu. Jadi kita lebih memfokuskan pada lokasi yang dekat dengan domisili konsumen. Gitu ya. Makanya kenapa kalau pabrik letaknya itu di pinggir kota, kalau industri jasa, contohnya supermarket, itu letaknya di tengah kota. Karena pertimbangan utama mereka itu berbeda. Gitu ya. Oke, nah ini perbandingan yang lebih jelas mengenai kalau service itu mereka akan fokusnya, gimana cara kita meningkatkan revenue. Kalau manufaktur lebih ke bagaimana cara kita untuk meminimasi cost. Oleh karena itu, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan di sini itu berbeda. Karena mereka memang tujuannya berbeda. Satunya revenue, satunya cost. Satunya menaikkan revenue, satunya menurunkan cost. Gitu. Ya, dan di sini juga disebutkan ya, seperti tadi, kita sudah belajar tiga model. Ya, kita lihat 3 model saja di sini. Vector rating method sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi bahwa dia cocok untuk baik service maupun manufaktur. Kemudian locational break even karena dia lebih ke condong ke manufaktur maka dia cocok untuk yang manufaktur. Kemudian
Center of gravity. Center of gravity dari sifatnya, dari karakteristiknya, itu lebih cocok buat service. Gitu ya. Posisinya pas ya. Di samping ada beberapa teknik yang lain yang tidak kita pelajari. Gitu. Kalau kamu ingin tahu lebih dalam, ya silahkan untuk dilihat di situ. Kurang lebih seperti apa. Gitu ya. Oke, nah ini kurang lebih asumsinya terkait dengan tadi. Kalau industri jasa itu lebih fokusnya pada bagaimana cara meningkatkan revenue. Kalau industri manufaktur lebih ke bagaimana cara meminimasi cost. Nah, kurang lebih dua itu ya. Oke, nanti ini bisa dibaca. Oke, nah kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kita akan lihat contoh soal. Oke, sebetulnya contoh soalnya sudah ada ya di IDE kamu. Contoh soalnya sudah ada, saya hanya memperjelas saja, siapa tahu ada yang masih hendak ditanyakan. Karena setelah ini saya akan berikan tugas buat mengerjakan soal. Oke, saya akan buka dulu. Oke, mungkin saya tunjukkan ya buat kalian yang agak bingung dengan locational break even. Ini adalah contoh locational break even. Sudah kelihatan belum ya? Oke, contoh locational break even. Kemudian cara untuk menggambar garis. Nah, kalian bisa baca di sini. Biaya tetap, biaya variabelnya sudah diberitahu. Kemudian kuantitinya di sini ada. Lalu cara menggambar garisnya kurang lebih begini nih. Buat yang masih bingung, bisa dibaca yang ini. Gitu ya. Cara membuat garis supaya kalian nggak salah bikin garisnya. Dan skalanya kurang lebih harusnya, saya nggak meminta kalian gambarnya harus dengan skala yang tepat, enggak. Tapi asal masuk akal. Gitu ya. Kalau kamu misalkan nih, angka 4 di sini. Angka 4 di sini, maka angka 8 ya, kurang lebih jauhnya adalah 2 kalinya. Gitu. Jangan angka 4, angka 8-nya hanya 1 jengkal di atasnya. Itu kan nggak masuk akal. Ya, nanti gambar kamu jadi jelek. Gitu. Jadi saya tidak meminta harus presisi enggak, tapi masuk akal lah. Yang penting masuk akal. Gitu ya. Oke, ini cara gambarnya. Ada ya, ini di example tuh. Oke, kemudian saya cek lagi soal yang lain. Oke, saya tampilkan lagi ya contoh soal yang lain supaya kamu ada gambaran. Oke, contohnya ini. Ada kalanya di soal tidak diberitahu ya, kamu harus menggunakan metode yang mana. Jadi harus pandai-pandai untuk menganalisis informasi. Kenapa di saya kecil ya? Oke ya, saya ulang ya. Oke, contohnya seperti ini. Di sini tidak diberitahu ya, kamu harus menggunakan metode yang apa? Apakah vector rating? Apakah locational break even? Apakah center of gravity? Maka kamu tahu akan menggunakannya mana kalau kamu sudah baca data-data yang kamu punya. Di sini data yang diberikan adalah biaya sewa, biaya internet, gaji, biaya bahan baku. Oh, berarti ini membahas tentang total cost. Oke ya.
Nah, total cost ada koordinat nggak ada, maka tidak bisa menggunakan center of gravity. Ada kriteria pembobotannya nggak? Oh, nggak ada. Oleh karena itu nggak bisa pakai vector rating. Yang bisa adalah pakai locational break-even analysis. Nah, di locational break-even, kita harus tahu dulu nih, mana yang fixed cost, mana yang variable cost. Oleh karena itu, kita akan bedakan. Oh, fixed cost. Salah satunya adalah biaya sewa. Biaya internet, iya juga enggak? Oh, kalau masuk fixed cost berarti iya. Gaji tenaga administrasi. Oke, karena ini gaji berarti masuk fixed cost. Biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya kirim. Biaya kirim kalau ada satuannya per unit berarti itu masuk ke variable cost. Gitu ya. Nah, sudah berarti nanti akan ada 3 garis. 3 garis yang di plotnya sesuai dengan tadi fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa. Gitu ya. Setelah itu baru kita bisa putuskan. Oh, kalau misalkan volume yang dihasilkannya sekian, maka kita harus volumenya sekian, kita harus membangun pabrik di mana. Gitu. Oke ya. Nah, kurang lebihnya begitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita cek hasilnya, jawabannya. Kayaknya ada. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lihat jawabannya. Oke. Oke ya, ini contoh jawabannya mengambil jawaban salah satu dari kalian, kakak kelas kalian di sini. Nah, dipisahkan ya, biaya tetapnya berapa, fixed cost-nya berapa, untuk masing-masing lokasi, kemudian biaya variabelnya berapa, ditambahkan untuk masing-masing lokasi. Jadi persamaannya dapat. Persamaannya itu seperti ini. Ya. Nah, biasanya saya ingatkan dulu ya, ketika keluar pertanyaan seperti ini di ujian, biasanya kalian jawabnya ngawur gitu. Nggak tahu langkahnya apa, langkahnya gimana, cara mengerjakannya gimana tahu, tapi kalian nggak tahu ini menanyakan yang jawaban kamu yang mana. Pokoknya asal dikerjakan, dapat, udah selesai. Nggak ada penomoran. Oh ini A itu dapat jawabannya ini. Yang B itu jawabannya ini. Yang C jawabannya ini. Jarang sekali mahasiswa yang menuliskan seperti itu. Maka nanti dibiasakan ya ketika ujian pasti ada soal tentang ini, tentang location. Nah, dibiasakan untuk menuliskan, oh jawaban saya yang A itu yang mana gitu. Jangan saya harus disuruh meraba-raba, menerka-nerka, kira-kira jawaban kamu yang A yang mana ya gitu. Kamu harus tuliskan, oh yang A paling nggak dikasih nomor. A ini jawabannya mana? Gitu. Yang B yang mana? Yang C yang mana? Yang D yang mana? Gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini persamaan titik potongnya sudah dapat, hasilnya seperti ini. Gambarnya proporsional ya. Nih, cara menggambar proporsional. Misalkan berapa nih, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Intinya harus proporsional supaya kamu pun bisa menganalisis dengan mudah. Karena ketika ada pertanyaan setelah membuat grafik, itu artinya pertanyaannya terkait dengan grafik. Kalau grafik kamu aja nggak jelas, imut-imut, kecil, ruwet, itu gimana kamu bisa menginterpretasi. Misalkan di volume 1000, kita harus membangun pabrik di mana. Kalau garisnya numpuk, ya nggak kelihatan gitu ya, 1000-nya yang harusnya di mana gitu. Oke ya, jadi harus dibuat agak besar sedikit dan kelihatan jelas gitu. Oke ya. Nah, kurang lebih begini. C, D. D-nya
Apa pertanyaannya? Kapasitasnya 1.800, maka sebaiknya membangun di R. Gitu ya, untuk soal ini. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, waktunya kalian mengecek tugasnya. Tugasnya saya akan upload dulu ya. Oke. Ada contoh soal satu lagi, silahkan kalian baca saja di IDE untuk referensi kalian. Kemudian saya akan uploadkan untuk tugas 3. Tugas 3, oke, bentar ya. Saya akan upload pakai PDF. Ini tanggal 22, 11. Oke, tanggalnya lumayan cantik ya. Oke, tugas 3 PMO dengan tanggal hari ini. Itu yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan ke folder yang sudah saya buat ya. Due date-nya cukup lama loh, silahkan bisa kalian kerjakan mulai sekarang. Mulai sekarang, kemudian kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan, tapi deadline-nya bukan hari ini. Gitu, deadline-nya kapan ya? Deadline-nya hari Jumat aja ya. Kalian punya waktu yang cukup panjang di sini. Deadline-nya hari Jumat. Oke, deadline pengerjaan hari Jumat. Kalian sekarang masih punya banyak waktu, sekitar 50 menit. Silahkan gunakan untuk baca soal, kemudian mungkin bisa dikerjakan dulu di Excel, nanti tinggal disalin di sebuah kertas, lalu convert ke PDF. Itu. Tugasnya adalah tugas 3 PMO 22/11/2021. Jangan yang lain. Kalau yang lain soalnya sudah ada jawabannya tuh untuk latihan ke kalian. Gitu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan?